Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nifa Putri Kera, NIM 20233338 dari Prodi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat tentang proses komunikasi dengan mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut John DeVito, yaitu adalah suatu proses untuk bertukaran informasi di mana setiap komponennya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan maksud lain, proses komunikator terdiri lebih dari dua orang yang saling bereaksi, sehingga terbentuk lingkaran conversation. DeVito mematahkan bahwa proses komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, proses komunikasi primer, itu adalah penyampaian informasi dilakukan menggunakan simbol-simbol sebagai media. Simbol yang dimaksud bukan bentuk kode, melainkan berbentuk bahasa, isyarat, dan sebagainya. Yang kedua adalah proses komunikasi sekunder, itu adalah penyampaian informasi menggunakan sarana alat sebagai media kedua setelah menggunakan simbol atau primer atau langkah selanjutnya komunikasi primer. Menurut Ken Lee dan Somanegara, itu adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirim simbol kepada orang lain. Simbol yang maksud itu adalah bahasa, grafik, dan angka. Menurut Kanggara, menjelaskan bahwa proses komunikasi terdiri dari 7 unsur yang saling bergantungan. Unsur-unsur itu adalah unsur sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, timbal balik, dan lingkungan. Proses komunikasi secara umum yaitu adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada orang lain atau komunik. Materi selanjutnya itu adalah unsur-unsur dalam proses komunikasi. Itu adalah pertama itu adalah sendiri. Itu adalah orang yang menyampaikan materi atau yang disebut sebagai komunikator. Yang kedua adalah encoding, proses penyampaian materi atau proses transfer informasi dari orang ke orang lainnya. Yang ketiga adalah messenger atau pesan. Pesan yang dimaksud dalam simbol lain bermakna atau tidak mendapatkan pesan dari materi yang kita dengar. Yang keempat adalah media, sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar komunik lebih memahaminya. Yang kelima adalah decoding, di mana komunik akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang diberikan komunikator. Yang keenam adalah receiver, yaitu adalah orang atau komunik yang menerima pesan. 7 adalah responden. Itu adalah tanggapan komunik terhadap materi yang disampaikan komunikator. Yang kedelapan adalah feedback, yaitu adalah reaksi komunik dengan cara memberi kritik dan saran dan sebagainya. Yang kesembilan adalah noise, yaitu adalah perbedaan pemahaman antara komunik dan komunikator tentang materi yang disampaikan. Materi selanjutnya itu adalah fungsi komunikasi secara umum. Pertama, sarana penyampaian atau sebagai sarana informasi. Kedua, sosialisasi. 3, pendidikan. 4, hiburan. 5, integrasi antara masyarakat. Dan selanjutnya materinya, model-model komunikasi. 1, model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Colt Samard dan Wehrer pada tahun 1948. Mereka menggambarkan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan model. Yang kedua adalah model interaksional, dikembangkan oleh Wibo Sakram pada tahun 1954 yang menekankan proses komunikasi dua arah antara komunikator dengan kata lain. Komunikasi dua arah terdiri dari pengirim dan penerima dan dari penerima dan pengirim. Yang terakhir, model traksional dikembangkan oleh Bernoulli pada tahun 1970. Beliau menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan yang dipertukarkan terus ke pusat komunikasi.
Faktor yang mempengaruhi materi selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pertama itu adalah latar belakang budaya. Interpretasi pesan terbentuk dari pola pikir seseorang, sehingga latar budaya sangat berpengaruh. Yang kedua adalah ikatan kelompok atau grup. Harapan dapat mempengaruhi penerima sebuah pesan sehingga membuat penerima pesan seperti yang diharapkan. 4. Harapan. Pendidikan tinggi akan perspektif yang lebih kompleks dan menanggapi isi pesan. Yang selanjutnya, situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Yang materi selanjutnya itu adalah apa itu era revolusi industri? Itu adalah merupakan perubahan memproduksi suatu barang yang biasanya menggunakan SDM atau sumber daya manusia, sekarang menggunakan tenaga mesin. Revolusi industri 4.1 atau mengintegrasikan antara teknologi urban dan teknologi otomatis. Unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0 itu adalah Internet of Things atau LOT, itu adalah suatu objek memberikan kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. 2. Big data, istilah yang mengembangkan volume data yang bersifat berstruktur maupun tidak dengan jagoan hosting hanya akan mengirim email promo review untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. 3. Argumen reality, itu adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksi benda melalui tersebut dan waktu nyata. 4. Itu adalah Cat-Band Secure. Itu adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya Cat-Band Attack. Itu adalah Cat-Barrett adalah operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan. 5 adalah Alfred Intelligence. Itu adalah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seperti manusia. Keenam, Activate Manufacturing. Itu adalah industri manufaktur yang sering dikenal dengan printal 3 dimensi. Simulator itu adalah sebuah gambar video sebelum berakhir. Seperti kita simulasi cara membuat ini. Jadi kita menonton video itu sama dengan simulatornya itu. Yang kedelapan adalah sistem integrasional, yaitu adalah rangka yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Yang ke-9 adalah cold computing, itu adalah teknologi yang mempunyai internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi. Hanya itu yang saya jelaskan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.